Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu punya ice breaking. Kita mau tepuk semangat dulu. Bareng-bareng ya. Tepuk semangat, dang ding dung. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung, Dang dang dang. ding ding ding, dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngan. Aha aha semangat. Nah, Ibu pengen semangat kita nggak cuma sampai di sini aja, kita harus semangat sampai nanti akhir pembelajaran. Sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Pernah nggak kalian lihat seseorang yang dia itu sedang diuji, dikasih cobaan, tapi dia tetap sabar, dia tetap menerimanya? Pernah lihat nggak? Pernah. Kira-kira menurut kalian, kenapa orang tersebut bersikap seperti itu? Karena akan ada pahala. Karena dia percaya sama Allah, Bu. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Saya, Bu, karena dia punya iman, Bu. Nah, jawaban kalian itu amat sangat nyambung kepada materi kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang akidah Islam. Harapannya setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa memahami akidah Islam dan pentingnya akidah Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ke materinya ya. Di sini ada pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa berarti ikatan atau keyakinan yang kuat, secara istilah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang mutlak. Jadi akidah Islam itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati seorang muslim terhadap ajaran-ajaran Islam. Akidah Islam ini meliputi keyakinan kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Mengapa akidah Islam itu penting? Karena yang pertama menjadi landasan keimanan kepada Allah, yang kedua membimbing manusia dalam beribadah dan berperilaku, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan membantu kita membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Di sini ada sebuah gambar. Di sini adalah merupakan contoh penerapan akidah Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari gambar tersebut itu dapat menjadi contoh penerapan akidah Islam seperti meyakini bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita, kita saling menghormati ya di dalam gambar itu, saling menyayangi, saling sopan santun satu sama lain. Nah, setelah itu kesimpulannya, akidah Islam merupakan dasar keimanan seorang muslim yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Akidah yang kuat tidak hanya membuat seseorang percaya kepada Allah, tetapi juga mendorongnya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, materi kita sudah selesai. Sebelum pembelajaran berakhir, tadi kan kita sudah belajar nih apa itu akidah, pentingnya akidah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kita mengulas kembali pengertian akidah. Saya, Bu, Iya, gimana? saya jadi tahu kalau akidah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagus sekali. Jadi akidah itu sederhananya, akidah Islam itu kan adalah kepercayaan yang tertanam kuat di dalam hati seorang muslim terhadap ajaran-ajarannya. Nah, menurut kalian nih, apa manfaat mempelajari akidah tadi? Jadi, Bu, supaya ketika mendapat masalah tidak mudah menyerah, Bu. Nah, bagus sekali. Jadi dengan adanya akidah Islam, kita itu ketika mendapat sebuah ujian, mendapat sebuah cobaan, kita itu tetap sabar, tetap menerima. Nah, itu adalah pentingnya akidah Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini Ibu, kita bareng-bareng, kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus tidak hanya mempercayai bahwa Allah itu ada, tetapi kita juga meyakini bahwa Allah itu
selalu ada di dekat kita, selalu membantu kita. Dengan adanya akidah Islam, maka kehidupan kita pun akan berjalan sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini cukup sekian. Untuk pembelajaran berikutnya kita masih membahas tentang akidah Islam. Jadi Ibu meminta kepada kalian untuk mengulas kembali tentang materi akidah Islam yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nanti Ibu akan kasih tugas, tapi nanti Ibu kasih ke Mas Rafif ya untuk LKPD-nya, nanti bisa dibagikan. Terus untuk pertemuan berikutnya dikumpulkan seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita berdoa, Ibu ingin kalian cek kerapian. HP tolong ditaruh di tas. Terus posisi badan kalian itu tegak, pandangan ke depan. Kita pusatkan untuk berdoa terlebih dahulu. Kita niatkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Nah, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Sunah-sunah Rasul, Bu. Sunah-sunah salat, Bu. Ya benar. Minggu kemarin kita pelajari tentang sunah-sunah sholat. Hari ini kita akan belajar tentang 3 sujud sunnah. Ibu ingin mendengar pengalaman dari kalian. Nanti penjelasannya di akhir ya. Pertanyaan pertama, siapa di sini yang pernah merasa lupa atau ragu serokangat dalam sholat? Coba barisan depan, ada yang berani mengacungkan jari? Oh iya, pernah atau tidak pernah? Oh, belum pernah, Bu. Belum pernah, alhamdulillah. Terus yang barisan belakang, ada yang berani mengacungkan jari? Saya, Bu. Pernah atau tidak pernah? Pernah, Bu. Oh iya, pernah. Terus apa yang kamu lakukan saat itu? Mengulangi rakaatnya. Oh iya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang kalian lakukan ketika mendapatkan nikmat dari Allah seperti prestasi atau nilai tertinggi dan lain-lain? Apa yang kalian lakukan? Coba sekarang barisan belakang. Ada yang berani? Bersyukur, Bu. Oh ya, bersyukur. Terus yang barisan depan, ada yang berani menjawab? Sujud syukur, Bu. Oh iya. Benar. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, siapa yang tahu ayat-ayat sajidah? Belum, Bu. Oh ya, belum tahu ya. Tahu Bu. Ya. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran kita hari ini itu ya
mampu menjelaskan pengertian dan sebab-sebab sujud sahwi, syukur, dan sujud tilawah. Yang kedua itu mampu menguraikan tata cara pelaksanaan masing-masing sujud sunnah. Kemudian mengidentifikasi hikmah sujud sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar karena bentar. Karena ininya tidak bisa, jadi lanjut. Nah, tadi di cerita itu dijelaskan tentang pengertian tiga sujud sunnah tadi ya. Nah, sujud yang pertama itu ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang bagaimana? Sujud ketika kalian itu ragu atau lupa rakaat dalam sholat. Nah, tata caranya itu bagaimana? Kalian cukup sujud 2 kali setelah tasyahud sebelum salam. Coba, ini dia bacaannya. Ayo kita coba baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah yanamu wa la yashu. Coba yang paling pojok bacain. Subhanallah yanamu wa la yashu. Ya, benar sekali. Terus hikmahnya itu melatih sikap kehati-hatian dan ketelitian dalam beribadah. Selanjutnya ada sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan ketika kalian mendapatkan nikmat dari Allah. Tidak cukup untuk kayak berbicara sama orang tua saja, tapi juga harus sujud syukur. Nah, cara sujud syukur itu dengan menghadap kiblat apabila memungkinkan. Terus sujud 1 kali dan membaca doa. Dan intinya itu tidak diakhiri salam karena ini bukan termasuk sholat. Nah, hikmahnya itu ini bacaan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus hikmahnya itu menumbuhkan kesadaran bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ada sujud tilawah. Jadi kan ada yang tidak tahu ya apa itu sujud tilawah. Di dalam sujud tilawah ini itu ada yang namanya ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah ini itu adalah ayat-ayat yang akhirnya itu ada ubahnya. Biasanya itu disunahkan untuk membaca subhanallah dan atau membaca sujud atau melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah kalau dilakukan di luar sholat ini tuh sama seperti sujud syukur. Kemudian kalau di dalam sholat kalian biasanya kan mengikuti imam ya. Ketika andaikan ya imam itu ada sujud ayat-ayat sajdahnya, terus kalian ikut imam dan kemudian berdiri seperti sholat biasanya. Nah, kemudian ini adalah doa sujud syukur. Oke, nanti Ibu share ya ininya. Nah, kemudian hikmahnya itu menumbuhkan kepatuhan dan pengakuan terhadap ayat-ayat Allah. Nah, Ibu ingin membagikan word ya. Ibu itu bagi kelompok ya. Ibu yang memilih biar adil semuanya. Jadi 3 kelompok. Nanti ini ada cerita, terus ada kata-kata yang dicari. Nanti kalian sebisanya aja. Oke? Ini 3 ya. Ya. Ibu menunggu kalian sambil melihat-lihat. Kalian harus bekerja sama ya. Oh ya udah, waktunya sudah selesai. Coba kelompok 1 mendapatkan berapa? 1. Ya, kelompok 2? 2. Kelompok 3? 2. Ya udah, tidak apa-apa ya. Untuk minggu depan, Ibu ingin kalian membuat tabel ya berisi tentang 3 sujud sunnah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba meja kalian dirapihkan dulu. Coba barang-barang yang ada di meja kalian dirapihkan dulu. Masukin ke dalam tas. Kita akan berdoa bersama-sama. Alangkah lebih baiknya kita sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa orang yang paling kalian cintai di dunia ini? Siapa? Mas Rafif? Siapa coba? Ayah dan ibu saya. Ya. Kalau kita mencintai seseorang, kita akan melakukan apa ya? Kalau misal kita cinta ke ayah sama ibu, berarti kita harus Melakukan segala perintahnya yang baik-baik seperti itu, Bu. Iya, betul. Terus kalau Mbak Sania, menurut Mbak Sania gimana? Kalau kita mencintai seseorang, kita harus gimana? Ya, menjaga perasaannya. Jadi, begitu pula dengan kita mencintai Allah. Kita tidak hanya mengucapkan kita mencintai Allah, tetapi kita juga harus dibuktikan dengan lewat perbuatan dan sikap kita. Jadi itu termasuk ke dalam sebuah materi yang akan kita bahas ya. Jadi materi kita itu yaitu mencintai Allah. Mencintai Allah. Mencintai Allah itu kita harus berbuat baik. Contohnya seperti menjalankan sholat, berkata jujur, dan menghindari segala larangannya. Bagaimana sih cara kita untuk mencintai Allah? Yaitu dengan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Coba nikmat apa yang hari ini kalian rasakan? Mbak Salsa, silakan. Bernafas, Bu. Ya, betul. Diberikan nafas sehat, diberikan nikmat kesehatan, dan nikmat kita dapat bisa belajar di sini ya. Jadi kita itu mencintai Allah harus merasakan 3 hal ini. Yang pertama itu ada khauf. Khauf itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Takut di sini bukan berarti Allah itu menakutkan ya, tetapi rasa takut ini itu takut kehilangan ridhonya atau takut kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, seperti itu. Terus yang kedua itu ada roja. Roja itu sikap berharap kita kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Jadi kita melakukan usaha dan berharap nanti hasilnya apa yang kita harapkan semoga bisa menjadi kenyataan, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada tawakal. Ada yang tahu tawakal itu apa? Iya, betul. Berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Mbak Lulu, dari tadi mainan HP terus ya? HP-nya ditaruh dulu ya? Iya, ditaruh dulu, perhatikan materi yang Ibu jelaskan, seperti itu. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dengan di sini Ibu menyediakan sebuah gulungan kertas, nanti kalian berkelompok sesuai nomor yang di sini, seperti itu. Silakan Mas Rafif, minta tolong. Oke, udah dapat semua kelompoknya? Ya. Terus di sini Ibu memiliki
sebuah benar atau salah. Nanti dalam satu kelompok akan diberikan dua papan ya. Nanti ibu akan menyatakan pernyataan. Nanti kalian analisis pernyataan itu benar atau tidak. Nanti kalau benar kalian angkat seperti ini, kalau salah angkat seperti ini. Ya, paham? Ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, baik. Mulai ya. Ini sistemnya itu cepet-cepetan dan yang paling aktif di sini. Oke. Yang pertama, mencintai Allah itu cukup dibuktikan dengan mengucapkan bahwa kita mencintainya. Ya, itu dulu kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 poin 1 untuk kelompok 3. Terus Bima tetap optimis setelah melakukan kesalahan karena yakin Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Lalu ia berusaha memperbaiki kesalahannya. Sikap tersebut mencerminkan sikap Roja. Ya, kelompok 1 benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, siapa yang mau menyimpulkan untuk materi pembelajaran kali ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Fia. Mencintai Allah membuat kita ingin melakukan apa yang Allah sukai. Khauf membuat kita takut melakukan dosa. Roja membuat kita tetap memiliki harapan dan tidak mudah putus asa. Tawakal membuat kita menyerahkan hasil kepada Allah setelah melakukan usaha terbaik. Ya, betul. Jadi, mencintai Allah itu kita menjauhi segala larangannya dan menaati semua perintahnya. Terus, khauf itu artinya apa ya tadi? Takut kepada Allah. Kalau roja apa tadi? Berharap kepada rahmat dan karunia Allah. Terus yang terakhir tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri setelah kita berusaha secara maksimal. Iya, betul. Baik, mungkin cukup di sini ya Ibu selesaikan pembelajaran kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kira-kira ada yang gak masuk gak ya? Atau masuk semua? Masuk semua, Ibu. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang gosok. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih. Kalian udah pada tahu belum sih gosok itu apa? Belum ya? Nah, Ibu mau nanya. Apakah tindakan meminjam tanpa izin itu sama dengan mencuri? Nah, di mana letak perbedaannya?
Nah, jadi kalau meminjam itu kan dibalikin ya, tapi kalau mencuri itu dia menghak milikkan untuk selamanya, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan gosop. Nah, jadi di sini ada pengertian gosop. Apa sih pengertian gosop secara bahasa? Nah, gosop secara bahasa yaitu mengambil sesuatu secara terang-terangan dan zolim tanpa kerelaan pemiliknya. Nah, sedangkan secara istilah yaitu menguasai atau menggunakan hak atau harta milik orang lain secara zolim dan tanpa izin dengan tanpa maksud untuk memilikinya secara permanen. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian di sini ada contoh gosop dalam kehidupan sehari-hari seperti di sekolah kayak mengambil dan memakai pulpen atau penghapus temannya di meja tanpa izin. Nah, kemudian mengembalikannya itu setelah dipakai baru dia bilang. Kemudian di pondok pesantren yaitu memakai sendal milik teman lain yang terparkir di depan masjid untuk pergi ke kamar mandi tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah, itu gosop di pondok pesantren ya contohnya. Nah, kalau di lingkungan umum yaitu memarkir kendaraan di halaman atau depan pintu rumah tetangga tanpa izin. Karena itu mengganggu keluar masuknya si pemilik rumah. Kemudian ada dampak dari perbuatan gosop. Nah, bagi pelakunya itu mendapatkan dosa serta mengikis rasa empati dan kepedulian terhadap hak orang lain serta terbiasa meremehkan pelanggaran hukum syariat. Kemudian bagi korban itu dapat memunculkan rasa jengkel. Kemudian juga dirugikan karena waktunya terbuang atau barangnya rusak atau hilang. Terus juga keretakan hubungan silaturahminya. Nah, kalau bagi lingkungan itu lingkungan menjadi rasanya tidak aman atau saling curiga. Terus juga merusak keharmonisan dalam bermasyarakat atau berinteraksi sesama teman. Nah, sebelum Ibu mau menyimpulkan materi pada hari ini, ada gak yang mau nanya dari materi gosop ini? Iya? Sikap apa yang harus kita miliki agar tidak melakukan gosip, Bu? Nah, kita harus bersikap jujur dan amanah terus ya agar tidak melakukan gosip. Ada lagi yang mau tanya? Saya Bu, Iya? apakah boleh gosip itu dilakukan walau hanya sebentar? Meskipun sebentar atau lama itu tidak boleh ya. Jadi kita harus izin terlebih dahulu jika ingin meminjam barang tersebut. Seperti itu. Ada lagi terakhir yang mau tanya? Aku. Iya? Apa akibatnya jika sering menggosop? Nah, kita seperti tadi ini udah dijelaskan, kita nanti bagi lingkungan itu ada yang merasa tidak aman, terus habis itu juga saling curiga, serta merusak keharmonisan dalam bermasyarakat atau berinteraksi sesama teman. Oke ya, ada yang mau nanya lagi atau sudah? Oke, sudah ya? Sudah. Jadi, kesimpulan pada hari ini yaitu gosip adalah tindakan yang tidak terpuji yang hukumnya haram walaupun pelaku tidak berniat mencuri atau memiliki barang tersebut selamanya. Mengambil atau memanfaatkan hak orang lain tanpa izin itu tetap melanggar syariat Islam dan merugikan orang lain. Jadi kita wajib menghormati hak milik orang lain sekecil apapun. Seperti itu ya anak-anak. Nah, oke, mungkin pembelajaran pada hari ini sampai sini saja. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua, Ibu. Alhamdulillah berangkat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Di sini ada yang tahu siapa nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul sekali. Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah dari kalian tahu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, itu ada beberapa peristiwa yang menjadi tanda-tanda sebelum beliau wafat? Ada yang tahu? Belum? Ya? Iya betul, Haji Wada. Saya, Bu. Ya? Peristiwanya itu turunnya surat An-Nasr. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tanda-tanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pembelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan serta menyebutkan tanda-tanda wafatnya Rasulullah secara urut. Nah, di sini Ibu, di sini ada peta alur peristiwa tanda-tanda menjelang wafatnya Rasulullah. Yang pertama itu ada turunnya surat An-Nasr, dan yang kedua itu khutbah Haji Wada, yang ketiga itu Rasulullah SAW jatuh sakit, yang keempat Abu Bakar mengimami sholat, yang kelima pesan Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah radhiyallahu anha, dan yang terakhir itu wafatnya Rasulullah SAW. Oke, kita masuk ke peristiwa pertama, yaitu turunnya surat An-Nasr. Udah pada hafal belum surat An-Nasr nih? Sudah. Yuk, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, jadi surat An-Nasr ini turun saat Rasulullah SAW berada di Mina pada peristiwa Haji Wada. Nah, surat An-Nasr ini berisi mengenai kabar kemenangan serta perintah bertasbih dan memohon ampun. Nah, kenapa sih turunnya surat An-Nasr ini menjadi tanda bahwa akan wafatnya Nabi? Nah, sebagian sahabat itu memandangnya sebagai isyarat tugas kerasulan itu telah sempurna begitu. Lanjut untuk peristiwa kedua itu ada khutbah perpisahan atau Haji Wada. Jadi apa sih itu wada? Ada yang tahu arti wada itu apa? Ya? Wada artinya perpisahan. Iya betul sekali Mbak Lulu. Wada itu artinya perpisahan. Nah, pada tahun 10 Hijriah itu Rasulullah SAW melaksanakan haji terakhirnya yang dikenal sebagai Haji Wada. Nah, beliau itu menyampaikan khutbah Haji Wada itu di Padang Arafah yang memuat pesan-pesan penting bagi umat. Nah, pesannya itu antara lain agar umat Islam itu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, terus larangan untuk riba dan menjaga persaudaraan. Nah, khutbah ini karena khutbah ini khutbah terakhir dan beliau itu meninggalkan pesan-pesan perpisahan, maka sahabat itu memahami bahwa khutbah ini tuh sebagai isyarat bahwa Rasulullah SAW itu akan segera wafat. Lanjut ke peristiwa yang ketiga itu Rasulullah jatuh sakit. Jadi setelah Haji Wada, sebelum dari Haji Wada itu Rasulullah SAW mengalami sakit dengan yaitu
Rasulullah itu mengalami demam tinggi. Nah, sakit ini berlangsung selama beberapa hari menjelang wafatnya beliau. Nah, meski beliau sakit, itu Rasulullah SAW tetap memberi nasihat dan bimbingan kepada para sahabatnya. Lanjut, peristiwanya itu ada Abu Bakar mengimami sholat. Nah, karena Rasulullah SAW itu jatuh sakit, maka yang harus mengimami sholat jamaah itu Abu Bakar. Nah, beliau itu memerintahkan sahabat Abu Bakar itu menjadi imam sholat. Nah, peristiwa ini menjadi salah satu dasar pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Nah, untuk pesan terakhir itu pesan kepada Fatimah radhiyallahu anhu. Rasulullah itu membisikkan sesuatu kepada putrinya. Untuk bisikan pertama itu Fatimah itu menangis. Fatimah itu dibisikkan kabar bahwa beliau akan segera wafat. Nah, kemudian bisikan lain itu Fatimah tersenyum. Itu kabar bahwa Fatimah akan menjadi orang pertama dari keluarga Nabi yang menyusul beliau. Dan untuk peristiwa yang terakhir itu wafatnya Rasulullah SAW. Itu wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di rumah istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha di kota Madinah. Wafatnya beliau menjadi duka mendalam bagi umat Islam. Namun risalah dan ajarannya tetap terjaga melalui Al-Quran dan Sunnah begitu. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran nih, Ibu mau tanya tadi ada berapa tanda-tanda wafatnya Nabi? Saya, Bu. Ada berapa? Ada Ya? 6, Bu. Ya, ada 6. Yuk kita sebutkan bersama. Yang pertama ada? Yang pertama adanya turunnya surat An-Nasr. Terus yang kedua? Yang kedua itu khutbah Haji Wada. Terus yang ketiga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Terus yang keempat? Abu Bakar radhiyallahu an mengimami sholat. Terus yang kelima? Pesan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dan yang terakhir itu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus Ibu mau tanya kepada Mbak Salwa nih. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah SAW pada saat khutbah wada? Yang disampaikan Rasulullah itu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, menjaga persaudaraan dan berbuat baik kepada sesama, Bu. Iya, terima kasih Mbak Salwa. Nah, iya Bu. Nah, ya anak-anak, dari kisah wafatnya Rasulullah itu kita tidak hanya belajar tentang sejarahnya, tetapi juga untuk melatih kita untuk mencintai Rasulullah dan meneladani akhlaknya begitu. Mungkin cukup sekian. Ya, baik ya teman-teman. Kita langsung saja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang ijma. Jadi, ada yang tahu ijma itu apa? Angkat tangan. Belum tahu, Pak. Ya, baik ya. Jadi, ijma itu adalah sesuatu ulama itu akan mengerahkan pendapatnya secara bersungguh-sungguh
agar mendapatkan hasil dari kasus yang di Al-Quran atau hadis itu belum ada. Jadi ketika ada peristiwa sesuatu terjadi, lalu di Al-Quran dan hadis atau di zaman Rasul itu tidak ada, maka para ulama itu akan melakukan ijma atau menentukan hukum syara' tentang peristiwa tersebut. Baik. Ya baik ya, di sini ada yang tahu nggak nih apa sih hukum dari minuman anggur? Ada yang tahu? Haram. Ya, karena kalian berpendapat haram, di sini Bapak akan jelaskan ya teman-teman bahwa minuman anggur itu kan bisa dibedakan antara yang beralkohol dengan yang tidak beralkohol. Jadi untuk minuman anggur yang tidak beralkohol seperti jus anggur atau minuman anggur itu tidak haram. Karena apa? Karena tidak mengandung alkohol, di mana alkohol itu membuat kita hilang ingatan atau pikiran kita tuh menjadi tertutup karena minuman tersebut. Tetapi bisa dikatakan haram karena apa? Karena minuman tersebut itu mengandung alkohol yang dapat menyebabkan hilangnya akal atau hilangnya pikiran dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Jadi pada zaman Rasul itu minuman khamar itu banyak, seperti contohnya ada berasal dari kurma dan anggur. Zaman Rasul itu khamar itu berasal dari fermentasi kurma dan anggur yang menyebabkan minuman tersebut itu akan mengalami fermentasi yang tinggi sehingga ketika diminum itu dapat menyebabkan mabuk, keadaan hilang ingatan atau hilang akal pikiran kita, seperti itu. Jadi, untuk minuman anggur itu tidak haram karena sebatas hanya minuman seperti contohnya jus anggur dan lain sebagainya. Dikatakan haram karena minuman tersebut itu mengandung sesuatu yang memabukkan. Dalam Al-Quran, Allah juga telah berfirman ya bahwa kita tuh harus menghindari minuman keras, salah satunya itu khamar. Jadi, segala sesuatu yang menghilangkan akal pikiran, sesuatu yang memabukkan, itu termasuk dalam keadaan haram. Paham teman-teman? Paham. Ya, seperti contohnya itu ada narkoba, ada pil koplo, itu kan ketika kita mengkonsumsi tersebut, itu dapat menghilangkan akal pikiran kita. Karena apa? Karena dalam zat-zat tersebut itu ada yang namanya khamar yang dapat menghilangkan akal pikiran sehingga kita itu akan lupa, seperti itu. Jadi misalnya ketika kita setelah minum nanti kita bisa lupa nih kita lagi di mana ya, kok tiba-tiba di sini, seperti itu, karena itu efek dari khamar tersebut. Baik, di sini Bapak akan menunjukkan gambar. Ada yang tahu ini gambar apa teman-teman? Organ tubuh, Pak. Iya, baik ya. Di sini ada gambar organ tubuh ya. Jadi di sini ada gambar ginjal, ada studi kasus. Di sini tuh Bapak akan memberi nama anaknya itu Andi. Jadi Andi itu mengalami sakit gagal ginjal, di mana kondisi ginjal Andi ini sudah sangat parah sehingga perlu adanya pengangkatan ginjal antara ginjal Andi sehingga Andi bisa sembuh. Mendengar hal tersebut, orang tua Andi justru khawatir. Karena apa? Karena ketika Andi sakit keras, maka akan berakibatkan atau mengakibatkan Andi itu meninggal dunia, seperti itu. Jadi salah satu caranya itu dari dokter menyarankan bahwa perlu adanya donor ginjal atau donor organ tubuh. Mendengar hal tersebut, orang tua Andi, ayahnya itu bersedia untuk mendonorkan ginjalnya kepada Andi sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab agar anaknya itu bisa sembuh. Jadi untuk studi kasusnya seperti itu. Selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD, nanti bisa dijawab ya. Nanti Bapak akan menunjuk anak atau yang sukarela bisa maju untuk mengerjakan atau memaparkan hasilnya.
Baik ya, Bapak beri waktu 2 menit untuk mengerjakan. Silakan bisa dicermati ya, tadi kasusnya yaitu tentang donor organ manusia. Salah satunya yaitu tentang donor organ ginjal. Di jawaban tersebut harus mereferensi dari ayat, hadis, atau pendapat ulama terkait hasil ijtima. Bagaimana sih atau apa hukumnya dari donor organ manusia seperti itu. Baik, Bapak beri waktu 1 menit untuk mengerjakan. Baik, karena waktunya sudah habis, ada yang mau maju untuk memaparkan hasilnya? Saya, Pak. Ya, baik, silakan Mbak Salwa bisa maju untuk memaparkan hasil dari LKPD-nya. Silakan Mbak Salwa. Jadi teman-teman, dari tadi kasus yang sudah diberikan sama Pak Guru, jadi berdasarkan ijtihad mazhab Syafi'iyah dan mazhab Zaidiyah, Syekh Jad Al-Haq berpendapat bahwa jika seseorang boleh memanfaatkan bagian tubuhnya untuk ia makan dalam keadaan darurat, maka ia boleh juga menyumbangkan organ tubuhnya demi kelangsungan hidup orang lain, dengan syarat bahwa pendonoran tubuh tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Salwa. Ya, baik ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Oke anak-anak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya. Oh, belum absensi ya? Lupa. Oke, pada pagi hari ini siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sebelum masuk kepada materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya nih, mengapa kita harus menghormati dan mematuhi orang tua dan guru? Oke, Mbak Safira. Karena orang tua merawat kita dan guru juga mengajarkan ilmu kepada kita. Oke. Ibu punya video. Nanti kalian amati dengan baik ya. Kok nggak jadi? Kok nggak jadi ya? Oke. Oke. Jadi mungkin diganti aja ya. Jadi pada materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu
termasuk perilaku terpuji kepada yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari. Nah, kira-kira contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu apa, Mbak Salwa? Iya, berbicara menggunakan bahasa yang sopan dan mendengarkan guru ketika menjelaskan. Oke. Selanjutnya, Ibu mau tanya, ketika di rumah kalian sering membantu orang tua atau tidak nih? Sering. Kira-kira apa nih? Oke, Mbak Via. Di rumah itu membantu apa ke orang tua? Membantu menyapu, Ibu. Oke, baik. Jadi kita ketika di rumah, ketika ada waktu luang, kita harus membantu orang tua. Nah, ketika di sekolah kita harus menghormati guru, menyapa ketika bertemu, dan lain sebagainya ya. Ibu punya permainan nih. Permainannya itu namanya pilihlah sikapku. Nanti Ibu tadi sudah membagikan itu ya? Ikon ya, oke. Jadi nantinya ketika Ibu membacakan kasusnya, nanti kalian angkat jawaban yang sesuai dan tidak sesuai. Dan ketika Ibu mengatakan pilih, nanti kalian angkat jawaban yang menurut kalian itu benar. Oke. Jawab soal yang pertama itu yang pertama, ketika orang tua memberikan nasihat, anak menjawab dengan suara keras dan kasar. Kira-kira sesuai atau tidak sesuai? Pilih. Iya, jadi tidak sesuai karena ketika orang tua memberikan nasihat, kita harus mendengarkan dan tidak menjawab dengan suara keras. Oke, soal selanjutnya, ketika bertemu guru, seorang siswa itu mengucapkan salam dan menyapa dengan sopan. Kira-kira itu sesuai atau tidak sesuai? Pilih. Sesuai. Ya, betul. Jadi, ketika kita bertemu guru, kita harus mengucapkan salam dan kita harus menyapa ya anak-anak. Jadi kita nggak boleh sombong atau kita nyelonong sendiri, biasanya ada ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya nih, sebutkan satu perilaku hormat kepada orang tua dan guru yang akan kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Bu. Apa Mas Rafif? Ya, untuk yang menghormati orang tua itu adalah kita mendengarkan perkataan orang tua. Dan ketika kita melihat orang tua kesusahan, kita bisa membantunya seperti itu, Bu. Iya, betul. Oke. Kira-kira dari pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Oke, mungkin Mas Rafif lagi? Ya, saya Bu ingin menyimpulkan pembelajaran Ya, pada oke. hari ini. Ya. Jadi, untuk yang menghormati guru itu, kita mendengarkan ketika guru menjelaskan dan mengucapkan salam ketika bertemu guru, tidak asal nyelonong seperti itu, Bu. Ya, betul. Untuk yang orang tua itu, kita membantu pekerjaan orang tua, misalnya mencuci piring, mencuci baju, serta bersih-bersih rumah seperti itu, Bu. Iya, betul. Jadi kebiasaan dari menghormati guru atau orang tua, kemudian mendengarkan nasihat orang tua dan guru, menaati peraturan sekolah dan lain sebagainya itu kita harus terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, karena sikap atau perilaku itu termasuk sikap terpuji.
Oke, mungkin sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pak baik? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya apakah berangkat semua ini anak-anak? Berangkat semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita belajar mengenal surat Al-Fatihah. Nah, tahukah anak-anak ada satu surat yang wajib dibaca saat kita sholat? Juga kalau surat ini tidak dibaca maka sholat kita tidak sah. Surat apa ya anak-anak? Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Juga berisi 7 ayat. Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah. Jadi sehingga namanya surat Makkiyah, seperti itu. Nah, surat Al-Fatihah ini juga punya nama istimewa. Seperti misalnya Mbak Lulu sama bestinya kan ada nama istimewanya. Namanya apa misalnya? Misalnya Lala ya misalnya. Nah, seperti itu. Nah, Al-Fatihah ini juga dikenal sebagai Ummul Quran karena merangkum semua keseluruhan dari kitab Al-Quran. Juga ada Ashabul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang saat kita sholat fardu, seperti itu. Lalu juga Al-Fatihah ini bisa menjadi obat kita doa itu bertawasul dengan surat Al-Fatihah, yaitu anak-anak. Ayo, Bapak akan mengajar berdoa, membaca Al-Fatihah bersama ya anak-anak. Yuk ikuti Bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada bisa semua ya anak-anak. Nah, selanjutnya Al-Fatihah ini memiliki banyak sekali kandungan. Itu salah satunya
di Al-Fatihah ini mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah, dan juga ada doa di Al-Fatihah surat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu menyuruh kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu anak-anak. Ya, sekarang Bapak akan ngajak anak-anak tuh bermain memasangkan kartu ayatnya dan artinya ya. Baik, akan Bapak bagi. Ya, akan Bapak beri waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Udah anak-anak, kan Bapak cek ya. Oh ya, betul. Pinter Mbak. Ya, hebat. Gimana Mas? Kesulitan? Oh ya, betul. Oke, alhamdulillah. Betul semua ya anak-anak. Nah, jadi alhamdulillah kita telah mempelajari tentang surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa menerapkan kandungan yang ada di dalamnya. Nah, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Nanti akan dilanjutkan minggu depan ya anak. Mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, coba kalian tengok kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum memasuki materi hari ini, Ibu mau tanya nih sama kalian. Siapa yang di sini cita-citanya mau menjadi pengusaha sukses dan punya toko yang super ramai? Saya Bu. Nah, kira-kira kalau toko kalian itu berdiri tepat di depan pintu mall yang super ramai di Indonesia, apakah toko kalian itu akan laku keras? Pasti ya, Pastinya. Nah, pasti akan laku keras. Hal inilah yang dialami oleh kerajaan Samudra Pasai pada masa abad ke-13 lampau. Nah, melalui pembelajaran hari ini nanti kalian diminta untuk menganalisis kondisi ekonomi dan geografis yang menjadi kerajaan Samudra Pasai ini menjadi pusat penyiaran dan perdagangan Islam terbesar di Nusantara. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok ya, jadi 2 kelompok aja. Ini kelompok 1 sebelah sini, ini kelompok 2 gitu ya. Ini Bu. Ini nggak bisa diunduh ya?
Oke, karena videonya tidak bisa diputar ya. Jadi pada masa abad ke-13 itu Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi pusat penyiaran dan perdagangan Islam terbesar di Nusantara. Nah, perhatikan peta yang sudah Ibu berikan ya. Ini ada garis kuning dan wilayah hijau ini ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini tuh merupakan jalur Selat Malaka. Nah, jalur ini itu seperti gerbang tol utama perairan internasional. Nah, semua kapal asing yang berlayar itu pasti akan melewati dan singgah di sini untuk beristirahat dan membeli komoditas unggulan mereka, yaitu lada dengan alat pembayaran mata uang emas dirham. Nah, karena letaknya itu yang strategis ya, di dekat pintu tol, maka jalur ini tuh menjadi jalur yang super ramai yang menghubungkan semua pedagang dari India, Arab hingga Tiongkok. Nah, terus sekarang Ibu akan ini ya, kita akan bermain game. Sebentar. Nah, karena dikarenakan ini tidak bisa ya, jadi kita skip aja ya teman-teman. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Tadi mata uang yang dipakai oleh pedagang dari Arab, Hindia, dan Tiongkok itu menggunakan mata uang apa? Dirham. Betul sekali, jadi itu menggunakan mata uang dirham. Nah, terus sekarang kita ke kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama, letak strategis Kerajaan Samudra Pasai ini yang menjadi pelabuhan transit. Yang kedua, menghasil komoditas utama yaitu lada. Dan yang terakhir itu penggunaan mata uang dirham yang diakui di dunia. Nah, apakah dari kalian ada yang masih dibingungkan? Saya, Bu. Oke, kenapa Mbak Zafira? Tadi kan disebutkan kalau Samudra Pasai itu punya mata uang namanya dirham. Nah, kenapa pedagang asing itu mau menerima uang dirham Pasai itu, Bu? Apakah berharga di negara mereka? Nah, jawabannya itu sangat berharga karena emas Pasai itu merupakan 100% emas murni dan emas itu sifatnya universal di seluruh dunia. Jadi, emas Pasai ini Mas Pasai ini mau dibawa ke negara mereka pun akan tetap bernilai tinggi dan akan laku keras. Gitu ya anak-anak? Iya, baik, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih dari kalian ya, agar kalian masih ingat pembelajaran tadi. Siapa raja pertama yang menjadi di Kerajaan Samudra Pasai? Sultan Malik Al-Saleh, Bu. Oke, betul sekali jawaban Mbak Anik ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita selesai sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian lihat di sekitar kalian, ada sampah apa enggak? Ada. Diambil, dibersihin. Sudah, Pak. Oke. Bentar ya. Nah, jadi kita itu akan membahas tentang hadis tentang kebersihan. Jadi Allah itu Oke anak-anak, jadi pada kali ini itu kita akan membahas tentang hadis tentang kebersihan. Jadi tadi Bapak menyuruh teman-teman untuk membersihkan ruang kelas ini agar kita itu nyaman belajarnya. Kalau kelasnya itu bersih itu kita akan belajarnya dengan nyaman. Coba menurut kalian mengapa sih kita harus menjaga kebersihan? Ya, saya, Pak. Ya, coba. Karena kita menjaga kebersihan itu agar terhindar dari kuman atau penyakit, Pak. Oke, beri tepuk tangan kepada Mas Rafif. Oke. Jadi hadis tentang kebersihan itu memiliki hadis yaitu yang artinya sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, dan bersih itu Allah juga menyukai dan menyukai kebersihan. Jadi dari makna tersebut itu kita harus membiasakan diri berbuat baik dan senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan. Jadi kebersihan itu dibagi menjadi dua, yaitu kebersihan ke kita diri sendiri dan lingkungan. Tadi untuk di ruang kelas itu menjadi lingkungan, bukan diri sendiri. Adapun dua contoh kebersihan, cara menjaganya itu kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Untuk menjaga kebersihan diri itu kita harus mandi. Kalau nggak mandi ya otomatis jorok dan kotor. Kedua itu menggosok gigi, yang ketiga itu mencuci tangan, dan yang keempat memotong kuku, dan kelima memakai pakaian bersih. Selanjutnya kebersihan lingkungan. Cara agar kita menjaga kebersihan di lingkungan itu ada 4 cara, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas, menjaga kebersihan toilet, dan merawat tanaman sekolah. Coba yang sudah Bapak sampaikan, coba Mas Fauzan. Sebutkan 2 cara menjaga kebersihan diri. Dengan mandi, Pak. Oke, betul. Satu lagi. Dengan wudhu, nanti kita bersih juga. Oke, betul sekali Mas Fauzan. Selanjutnya, coba sekarang yang menjaga kebersihan
di lingkungan. Siapa ya? Mbak Salwa coba. Menyapu, Pak. Oke, baik. Betul sekali. Ya, masuk ke penyimpulannya itu Allah itu menyukai kebaikan dan kebersihan. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan diri secara rutin setiap hari. Menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah, di sekolah, maupun di kelas, maupun di kamar sekalipun. Dan membuang sampah selalu pada tempatnya, bukan pada temannya. Jadi, bersih itu baik, bersih itu indah. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Jadi kalau kita melihat sampah satupun di depan kita, diambil, jangan cuma ditendang. Kebiasaan siapa itu? Mesti Mas Afif sering kayak gitu. Ya, kedepannya untuk pembelajaran kita itu dimanapun kita berada harus membuang sampah pada tempatnya. Iya, bukan pada temannya. Oke. Sebagai penutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Mas Rafif. Ya, baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Berangkat semua? Berangkat semua. Berangkat, alhamdulillah. Oke, kita sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, sebenarnya di sini ada gambar ya. Nah, ini ada gambar apa? Keragaman budaya. Baik. Nah, kenapa sih kita itu harus menjaga keragaman budaya di Indonesia? Biar kita itu tidak berpecah belah. Kenapa? Karena keberagaman adalah kekayaan bangsa, Ibu. Iya, oke, betul. Karena keragaman budaya itu adalah kebudayaan bangsa. Nah, terus jadi kita hari ini itu kita akan belajar mengenai menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, di sini itu ada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Teman-teman kita bisa baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Iya, jadi dari Quran surat Yunus ayat 41 sampai 40 sampai 41 itu ada kandungannya. Inti dari utama dari kedua ayat ini adalah tentang toleransi, pembagian golongan manusia dan pertanggungjawaban amal masing-masing. Nah, toleransi itu apa sih? Toleransi itu adalah sikap saling menghargai, menghormati dan membiarkan perbedaan antar manusia baik dalam suku, agama, ras, budaya maupun pendapat. Iya, jadi itu toleransi. Nah, contoh dari toleransi itu apa? Di sini Ibu memberikan contoh. Ada contoh dari internal umat Islam dan ada contoh antar umat beragama. Yang pertama itu ada contoh dari toleransi internal umat Islam. Jadi kalau internal umat Islam berarti itu masih dalam lingkup agama Islam sama agama Islam. Nah, itu ketika kita menjadi imam, apalagi seorang laki-laki ya, menjadi imam itu harus mempertimbangkan kondisi makmum yang berbeda-beda. Kalau makmum pasti ada yang lebih muda, ada yang tua, ada yang anak kecil. Ya, betul. Nah, itu kita sebagai jadi imam, kalau misalnya cowok jadi imam itu harus bisa saling mengertiin kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada toleransi antar umat beragama, itu menghormati teman yang berbeda agama. Walaupun kita mempunyai teman yang berbeda agama, berarti kita itu harus saling menghormati. Nggak boleh saling ejek-mengejek ya. Jadi kita harus saling menghormati, seperti itu. Terus yang kedua itu ada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kita bisa baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahya faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oke, dari surat Al-Maidah itu menjelaskan tentang pertama itu Islam itu melarang manusia melakukan kekerasan. Jadi kita itu sebagai agama Islam itu jangan melakukan kekerasan. Contoh dari kekerasan itu apa? Contohnya ada membuli terus memukul, ya itu ada membunuh, ya. Jadi itu kita itu sebagai agama Islam itu melarang. Nah, terus yang kedua itu Islam mengajarkan untuk memelihara kehidupan manusia. Nah, mengajarkan untuk memelihara kehidupan manusia itu kita sebagai manusia itu saling mengajarkan satu sama lain. Kalau misalnya si A itu salah, berarti kita harus mengajarkan kalau kita itu benar, seperti itu ya. Terus contohnya itu ada larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi kita itu dilarang untuk membunuh saling bunuh tanpa alasan yang jelas kayak gitu. Misalnya Mbak Salwa itu punya salah maksudnya salahnya sepele lah gitu. Malah dihukumnya dengan cara dibunuh kayak gitu. Karena semisal Mas Saifnya itu sebel banget sama Salwa kayak gitu. Maksudnya kan kita kan sebagai agama Islam kalau misalnya ada masalah itu kan harus dibicarakan secara baik-baik, secara kekeluargaan kayak gitu. Jangan sampai saling membunuh. Iya kayak gitu. Nah, di mana tindakan membunuh itu satu orang itu disesuaikan dengan membunuh seluruh manusia. Jadi kalau misalnya kalian itu membunuh satu orang itu berarti kayak membunuh seluruh manusia kayak gitu. Sebaliknya menyelamatkan satu kehidupan disertakan dengan memelihara kehidupan semua manusia. Oke. Jadi poin intinya itu dari kedua ayat mengajarkan umat Islam itu untuk menghormati perbedaan, tidak memaksakan keyakinan, menjadi kehidupan manusia serta menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Iya. Mungkin Ibu mau bertanya nih. Coba dari teman-teman, siapa nih yang bisa menyebutkan contoh dari toleransi? Ya, apa Mbak Safira?
Menghargai perbedaan pendapat. Ya, terus ada lagi? Bersikap sopan dan tidak mengejek. Iya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Safira. Ya. Mungkin sekian ya dari materi pagi hari ini. Kita membahas tentang toleransi dan tentang memelihara kehidupan manusia. Ya mungkin itu kalau misalnya ada nanti dibingungkan bisa ditanyakan. Oke. Mungkin Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.